Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Daryanti dengan NPM 2021 4350 1470. Di sini saya akan mendemonstrasikan program saya untuk tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier menggunakan metode Multi-Factor Evaluation Process atau biasa disingkat dengan MFEP pada PT Duta Putra Land. Ini adalah aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung program ini, yaitu NetBeans, JDK, dan juga Exam. Pada Exam kita klik Start untuk Apache dan juga MySQL. Di sini ada folder-folder. Di sini ada SQL. SQL ini harus diimport dulu di Chrome. Lalu nih di sini kita klik dulu localhost phpMyAdmin untuk mengimport si database tersebut. Akan muncul di sebelah situ database yang sudah terimport. Nah, ini adalah isi dari database tersebut. Ini kita buka folder disk untuk menjalankan si programnya. Untuk membuka aplikasinya di sini kita buka file execute jar filenya. Kita buka. Oke, sudah terbuka. Ini kita masukkan username-nya admin dan juga passwordnya sama, yaitu admin. Lalu klik login. Oke, ini adalah tampilan layar awal dari aplikasi ini, yaitu aplikasi pemilihan supplier PT Duta Putra Land. Di sini terdapat 4 menu, yaitu user, master data, proses, dan juga laporan. Untuk menu user di sini ada submenunya, yaitu logout jika sudah tidak digunakan. Lalu di sini master data ada 3, data karyawan, data supplier, dan data kriteria. Lalu di sini kita masuk ke data karyawan. Di sini kita dapat menginput data karyawan seperti NIK, nama, telepon, dan alamat. Di sini kita coba input NIK-nya 12123437. Lalu nama karyawannya yaitu Veronica. Untuk nomor teleponnya sebanyak 12 digit. Lalu untuk alamat rumahnya ini ada di Cempaka Putih. Jika sudah, maka bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan, maka muncul ke layar yang di sebelah kanan. Di sini kita akan masuk ke master data, yaitu data supplier. Menu-menunya masih sama dengan data karyawan di sini. Lalu di sini kita akan mencoba ubah untuk data suppliernya. Kita akan ubah data supplier 1 Jalan Kedondong menjadi Jalan Kedondong 2. Oke, klik ubah, maka data berhasil disimpan. Maka untuk di sebelah kanannya itu bagian alamat sudah terubah menjadi Jalan Kedondong 2. Oke, kita lanjut ke data kriteria. Di sini ada ID kriteria, dan juga bobot. Di sini kenapa tidak bisa untuk menambahkan data kriteria lagi? Karena dengan ketentuan data kriteria di sini harus dengan bobot total 100. Dikarenakan yang sudah diinput ini sudah terbobot 100 totalnya, maka sudah tidak bisa diinput kembali. Tetapi jika ada perubahan data ingin diubah, itu bisa untuk diubah bobotnya. Di sini terdapat harga, kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah, dan juga layanan. Lalu kita akan ke proses penilaian. Nah, di sini proses penilaian, di sini ada tanggal, ID supplier, nama supplier, kriteria, bobot, nilai, skor, dan juga total. Di sini kita akan input untuk supplier yang kelima karena sebelumnya sudah diinput untuk supplier 1 dan juga 4. Di sini kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal sekarang. Lalu di sini ID supplier. ID supplier karena kita ingin memilih yang nomor 5, ID supplier 5, maka klik ID supplier yang kelima. Lalu di sini kita memilih kriterianya. Kita akan kriteria ketepatan jumlah dengan bobot 10. Kita nilai. Nilainya ini untuk supplier 5 yaitu di sini kita pilih kurang untuk supplier yang kelima sini. Lalu skornya kita klik hitung, nanti dia akan otomatis totalnya adalah 40. Data berhasil disimpan. Itu akan muncul di
layar sebelah kanan situ. Lalu ini kita masukkan lagi supplier kelima. Nah, di sini itu kita proses penilaiannya satu persatu dari kriterianya. Jadi per kriteria itu kita input satu persatu. Kita input lagi. Di sini kita input per kriteria sampai dengan selesai. Karena di sini ada 5 kriteria, maka ada 5 kali penginputan. Dimana total itu adalah bobot dikali dengan skor. Dan ini hitungnya sudah otomatis by system. Ini sudah terinput semua. Di sini ada ID penilaian, tanggal, ID supplier, nama supplier, kriteria, bobot, nilai, skor, dan juga total. Di sini kita masuk ke proses. Di sini ada hasil perhitungan. Hasil perhitungan di sini kita ID suppliernya ini otomatis. Jadi ketika kita klik cek nilai, di situ akan terhitung supplier mana yang lebih bagus. Di sini supplier yang kelima yang lebih bagus yaitu PT Makmur Abadi dengan total hasil penilaian segitu. Lalu kita bisa masukkan nih nicknya, itu nama karyawannya siapa yang lagi sedang menghitung. Oke, data berhasil disimpan, maka itu muncul kembali di layar sebelah kanan hasilnya. Di sini kita masuk ke bagian laporan. Di sini ada laporan data karyawan, data supplier, data kriteria, laporan proses penilaian, lalu juga ada laporan proses hasil. Di sini sekarang kita akan buka laporan data karyawan, di mana ini akan memunculkan semua nama data karyawan yang terdapat di database. Nama-nama karyawan ini merupakan karyawan yang melakukan penghitungan pemilihan supplier. Di sini kita klik cetak, lalu klik cetak, maka akan muncul hasil laporannya. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, telepon, dan juga alamat. Lalu pada bagian bawah di sini ada kota, hari, tanggal, bulan, dan tahun, lalu ada nama admin purchasing-nya. Lalu kita akan masuk ke laporan data supplier. Di sini ada 5 supplier yang sudah dilakukan penilaian di database. Nah, di sini ada 5 supplier, ada ID supplier, nama supplier, telepon, dan juga alamat. Next, kita akan ke laporan data kriteria. Di sini kita terdapat 5 kriteria yang akan diuji, yaitu harga, kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah, dan juga layanan. Perlu diingat lagi bahwa bobot dari kelima kriteria ini jumlahnya harus 100. Jika tidak 100, maka perhitungannya akan kurang. Nah, di sini kita laporan data kriterianya. Sini ada ID kriteria, dan juga bobot.
Untuk di bagian bawahnya masih sama dengan laporan-laporan sebelumnya, terdapat kota, hari, tanggal, tahun, dan juga nama admin purchasing-nya. Sekarang kita akan masuk ke laporan proses penilaian. Di sini semua yang sudah dinilai akan muncul di sini semua. Dari supplier 1 sampai dengan 5 termasuk dengan bobotnya, totalnya. Dan ini kita cetak, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita masuk ke laporan proses hasil. Di sini terdapat 3 kali yang sudah kita uji karena sebelumnya itu kita belum menginput supplier yang kelima. Nah, ini hasilnya yaitu supplier yang kelima itu lebih baik untuk hasil akhirnya. Maka seperti ini, maka PT Makmur Abadi bisa dijadikan supplier terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari PT Duta Putra Land. Sekian demo program aplikasi dari tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.